Hai guys, balik lagi sama aku, Heli Amanda Fakih Saputra dengan NIM belakang 067 di tugas analisis konten digital. Semoga hari kalian gak terlalu misterius. Untuk tugas kali ini, saya memutuskan untuk menggali lebih dalam, membuka vault misteri digital dari salah satu kreator yang paling konsisten di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kak Nessie Judge, yakni dengan seri andalannya konten #Neror. Kita akan bongkar bagaimana sebuah konten misteri bisa memanipulasi algoritma YouTube. Siapa saja yang betul-betul bisa diuntungkan dengan konten ini. Dan yang paling penting, benarkah Nessie Judge berhasil menebak stereotip perempuan di dunia konten kreator? Mari kita mulai. Baiklah, untuk memulai, siapakah audiens dari konten #Neror ini? Pertama, mari kita kenali Neroris. Neroris ini bukan sekedar penonton. Ini adalah komunitas, teman-teman. Komunitas audiensnya adalah para pencari jawaban dari yakni konten-konten horor. Mereka yang haus akan deep dive, konspirasi, true crime, dan horor. Mereka adalah audiens yang memiliki attention span, maka bersedia menghabiskan 15 hingga 30 menit ke depan untuk menonton konten dari Kak Nessie Judge ini. Lalu, kenapa algoritma YouTube ini begitu cinta dengan #Neror ini? Jawabannya sederhana, teman-teman. Latency dan engagement tinggi ketika video berdurasi sangat panjang ini ditonton sampai habis, itu sinyal emas bagi YouTube. Komentar dan spekulasi yang membanjiri kolom komentar #Neror membuat konten ini tuh menjadi engagement magnet, memaksa algoritma untuk terus mendorongnya ke feed kita, apalagi ke feed pencinta horor, teman-teman. Lalu, bagaimana dengan industri di balik misterinya? Misterinya tidak jauh dari kepemilikan platform sendiri, yakni Kak Nessie Judge. Di sini kita bicara soal ekonomi politik media. Untuk kepemilikan platform sendiri, kita bisa tahu bahwa Kak Nessie Judge adalah pemilik platform dari YouTube-nya. Tetapi di sini kita bicara soal ekonomi politik media. Siapa pemilik lapaknya? Tentu saja Alphabet Inc. Melalui YouTube-nya, #Neror adalah salah satu mesin pencetak uang bagi mereka. Nessie Judge menghasilkan konten yang begitu banyaknya ini, YouTube pun menyediakan infrastruktur dan mengambil bagian keuntungan yang berupa iklan. Lalu, siapa yang diuntungkan? Keuntungan berlipat ganda ini tentu saja didapatkan oleh Kak Nessie Judge sebagai kreator yang kini menjadi micro media company dengan pendapatan dari AdSense dan endorsement. Lalu ada industri yang terkait itu seperti apa? Mulai dari penerbitan buku Kak Nessie, kalian sendiri bukunya ini, dan sampai perusahaan yang beriklan seperti VPN, FNB, yang memanfaatkan niche yang loyal ini. Ini adalah ilustrasi sempurna dari platform kapitalisme. Kreator bekerja keras seperti Kak Nessie Judge menciptakan nilai konten dari platform yang menyediakan tempat berjaring, teman-teman, mengambil sebagian besar keuntungan dan data yang diperlukan dari proses tersebut. Lalu, apakah kontennya termasuk dalam perempuan dan stereotip feminisme? Jawabannya, bagaimana ya? Untuk representasi perempuan, ini adalah aspek yang paling menarik, teman-teman. Kenapa? Nessie Judge memecah stereotip ini. Ia menempatkan perempuan bukan sebagai objek sosial atau objek pasif, melainkan sebagai otoritas intelektual, sebagai expert di genre yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Karena seperti kita yang tahu bahwa horor itu paranormal pasti nggak jauh-jauh dari laki-laki ekspedisinya.
walaupun ada perempuan. Tetapi di sini dari garis bawahi, perempuan itu bahkan bisa berani loh berhadapan dengan hantu atau misteri dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Kak Nancy Judge. Penonton datang bukan karena gimmick teman-teman, tetapi karena kualitas riset dan penyampaiannya yang disampaikan oleh Kak Nancy Judge. Secara visual, konten, #neror hasil meminimalkan male gaze. Fokus videonya adalah pada narasi dan analisis. Ini adalah bukti bahwa seorang kreator perempuan dapat sukses besar dan memprioritaskan kecerdasan yakni dengan konten di atas daya tarik fisik. Jadi, kesimpulannya, konten #neror ini bukan hanya sekedar tontonan horor saja. Ini adalah studi kasus bagaimana spesialisasi niche, pemahaman algoritma, dan empowerment perempuan dapat menciptakan fenomena media digital yang sangat menguntungkan dan berpengaruh. Itu tadi analisis saya. Bagaimana menurut kalian? Please komen di bawah. Silahkan tinggalkan teori di kolom komen di bawah ini. Siapa tahu pendapat kita sama. Terima kasih sudah menonton. Dan seperti biasa, jangan lupa tis minyak dan sampai jumpa.